Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah sistem basis data, di mana kita membuat ERD, atau juga relational model, tabel, dan juga implementasi ke dalam MySQL-nya. Di sini kita mengambil data dari aplikasi Shopee. Dan di kelompok kami terdiri dari pertama, ada Windy Indriani yang akan memaparkan tentang ERD-nya. Terus juga ada Zaki Agustina yang akan memaparkan tentang relational model dan juga tabel. Dan saya sendiri sama Nesha yang akan implementasi langsung ke dalam MySQL-nya. Pertama akan dipaparkan oleh Windy Indriani. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana suatu transaksi dari Shopee itu terbentuk. Dan di sini Shopee mempunyai toko, kemudian ada produk, pelanggan, pembayaran, dan pesanan yang sebagai entitas. Jadi di sini entitasnya ada 5. Kemudian di setiap entitas tersebut mempunyai atribut. Di sini diantaranya ada toko yang mempunyai 5 atribut. ID toko sebagai primary key, yang kemudian ada nomor telepon, rating toko, nama toko, dan alamat sebagai atributnya. Kemudian ada entitas produk. Di sini untuk primary key-nya ID produk sebagai primary key. Kemudian untuk atributnya ada nama, harga, stok, jenis produk, dan deskripsi. Kemudian ada entitas pelanggan. Di sini primary key-nya ada ID pelanggan, yang kemudian untuk atributnya ada nama, alamat, nomor telepon, dan email pelanggan. Kemudian di sini ada entitas pembayaran yang mempunyai primary key ID pembayaran. Kemudian untuk atributnya ada status pembayaran, total pembayaran, dan metode pembayaran. Kemudian untuk entitas pesanan ini mempunyai primary key ID pesanan, yang kemudian ada atribut jumlah pesanan, status pesanan, tanggal pesanan, dan ID pelanggan. Nah, jadi setiap toko ini mempunyai banyak produk, dan produk ini nantinya akan di check out oleh pelanggan, yang kemudian setelah pelanggan check out, nanti pelanggan akan memilih jenis pembayaran, dan pembayaran yang disediakan itu cukup banyak. Diantaranya ada COD, Shopee Pay, Cbank, terus pembayaran melalui bank transfer, dan lain sebagainya. Kemudian setelah pelanggan melakukan pembayaran, nanti pembayaran tersebut akan diterima oleh toko, yang kemudian toko akan memproses pesanan dan mengirimkan pesanan tersebut. Pesanan tersebut akan dikirim melalui ekspedisi, yang kemudian akan diterima oleh pelanggan. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Zakia yang menjelaskan relational model dan tabelnya. Lanjut ke relational model, itu yang pertama ada tabel toko, entitas toko. Di sini ada primary key-nya, yaitu ID toko, lalu selanjutnya masukin atribut-atribut yang ada di YRD sebelumnya, itu ada nama toko, ada alamat, ada rating toko, lalu ada nomor telepon. Selanjutnya kita bikin garis relasinya, yaitu one to many. Kita lanjut bikin tabel entitas produk. Kita masukin primary key-nya yang ada di YRD, itu ID produk. Lalu kita tambahin foreign key dari entitas toko, yaitu ID toko sebagai foreign key. Terus selanjutnya masukin atribut lainnya, itu nama, harga, stok, jenis produk, dan deskripsi. Selanjutnya itu kita bikin lagi juga garis relasinya, yaitu one to many. Kita bikin tabel untuk entitas pesanan, yaitu forensinya ID pesanan. Dan kita masukin primary key-nya itu ID pesanan. Terus kita masukin foreign key-nya, yaitu ID pelanggan sama ID produk. Itu dari entitas toko sama entitas produk. Kita lanjut ke pelanggan. Di pelanggan kita masukin primary key-nya itu ID pelanggan, lalu kita masukin atribut lainnya, itu nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kita masukin garis relasinya itu one to many ke pembayaran. Kita di tabel pembayarannya kita masukin
atribut primary key-nya itu ID pembayaran, lalu foreign key-nya itu ada ID pesanan dan ID pelanggan. Selanjutnya kita masukin atribut lainnya yaitu source pembayaran, total pembayaran, dan metode pembayaran. Terus lalu masuk ke tabel. Nah, di tabel kita bikin versi lebih rincinya. Kita bikin bentuk tabel dari relasi model kita isinya itu data-data, yaitu pertama kita bikin tabel toko. Di tabel toko itu kita bikin kolom, jumlah kolom tuh sesuai sama atribut-atribut yang ada di entitas yang ada di relasi sama IRD, yaitu ada atribut ID toko, berarti ada kolom ID toko, lalu ada nama toko, ada alamat, ada rating, dan nomor telepon. Di sini primary key-nya itu ID toko. Nah, kita masukin, kalau di sini kan ada ID tokonya, ada T001, T002, sama T003. Lalu selanjutnya kita bikin tabel untuk entitas produk, yaitu namanya jadi tabel produk. Di tabel produk kita bikin kolomnya, jumlah kolomnya sesuai sama atributnya, yaitu ada ID produk, ada nama, ada harga, ada stok, ada jumlah produk, sama deskripsi. Lalu kita masukin tabel tambahan kolom untuk foreign key-nya juga, yaitu ID toko. Di situ relasinya tuh nunjukin kalau dari primary key si toko itu dia akan masuk jadi foreign key di tabel produk gitu. Lalu selanjutnya ada tabel, kita lanjut ke tabel pelanggan dulu. Di tabel pelanggan itu kita bikin kolomnya juga sesuai atributnya, yaitu ada ID pelanggan, habis itu ada nama, ada alamat, lalu ada nomor telepon, dan ada email. Nah, di sini kan ada primary key-nya itu ID pelanggan. Nah, di primary key ID pelanggan ini akan masuk menjadi kolom foreign key di tabel pesanan. Lalu kita bikin tabel pesanannya. Di tabel pesanannya itu kita bikin kolom sesuai atributnya, yaitu ada ID pesanan sebagai primary key, lalu ada jumlah pesanan, lalu ada status pesanan, ada tanggal pesanan, lalu ada ID pelanggan dan ID produk itu sebagai foreign key dari tabel produk sama tabel pelanggan. Lalu selanjutnya yang terakhir itu kita masuk untuk buat tabel pembayaran. Tabel pembayaran itu kita juga bikin kolom sesuai yang ada di atribut relasi model, yaitu ada atribut ID pembayaran, ada status pembayaran, ada total pembayaran, lalu ada metode pembayaran. Masukin tambahin kolom yang untuk foreign key-nya, yaitu dari tabel pesanan sama tabel pelanggan. Segitu cukup untuk tabel, penjelasan untuk tabel. Sisanya dari data tersebut akan diekspor, akan di compare untuk bentuk ke dalam SQL yang dikoding oleh Nanas. Ini adalah layar dari desktop saya. Jadi saya mulai buka dulu di bagian search ini untuk cari sum. Maaf kalau agak lemot karena device-nya terkadang agak sedikit menyebalkan, agak sedikit lemot. Jadi harap maklum ya teman-teman. Oke, di sini udah muncul si layar sum-nya. Kita nyalain start Apache dan juga MySQL. Oke, udah jalan. Habis itu di minimize dulu tabnya. Tunggu bentar. Oh, tabnya ke kedua. Oke. Kita minimize dulu tabnya. Lanjut lagi, cari lagi. Kita klik command prompt cmd. Oke. Kita buka. Tada, udah kebuka. Oke, jadi pertama karena kita udah di layar si ini ya, layar apa namanya? Layar command prompt. Jadi kita langsung mulai dengan mengetik dengan trigger atau perintah cd titik 2 enter, lalu cd c titik 2 backslash sum, terus itu backslash lagi mysql bin, typo lagi, mohon maaf. Oke, 1, 2, 3 enter. Nah, habis itu kita masukin lagi mysql -u -p enter. Dia minta password, karena nggak ada password jadi enter lagi. Welcome to MariaDB Monitor. Ini udah berjalan dengan baik. Habis itu kita lanjut buat database-nya dulu.
Jadi sebelum buat tabel-tabelnya, kita buat si database-nya dulu ya guys. Di sini kita masukkan perintah create database. Saya pengen nama database-nya adalah tugas underscore basis data. Oke. Jangan lupa di akhirnya ada tanda titik koma 2 alias semikolon. Habis itu kita enter. Oke, ini tidak error alias aman. Lanjut lagi, kita udah buat nih database-nya. Ya udah kita gunain. Nah, caranya kita masukin perintah use, masuk aja si database yang kita tulis, tugas underscore basis data. Jangan lupa semikolon lagi, enter. Nah, ini udah database change, maksudnya adalah dia udah bisa diakses ya guys. Habis itu kita buat tabelnya. Pertama, karena tadi udah dipaparkan, tabel pertama itu adalah tabel toko. Jadi kita buat tabel toko dulu. Tabel toko. Oh sorry, lupa saya. Create table toko. Kan kalau bahasa itu ada ya, create table toko. Habis itu semikolon enggak. Tapi ini yang tanda kurung. Jadi nanti semikolonnya itu di akhir gitu. Enter. Nah, di sini kita masukin ID toko. ID toko. Kita masukin tipe datanya adalah char dan constraint-nya adalah 10 karakter gitu. Bener nggak sih cara bilang itu? Sepertinya seperti itu ya. Terus not null primary key. Nah, kenapa di sini ada not null primary key? Jadi not null primary key ini kalau not nullnya sendiri untuk nunjukin bahwa nilainya ini tidak default gitu. Tidak default dari sistemnya. Jadi bisa kita masukin gitu. Jadi nilainya bukan nilai default gitu. Nah, kalau misalnya primary key ini berarti nunjukin bahwa ID toko adalah kunci utama dari tabel toko gitu. Lanjut lagi kita enter. Lalu jadi kita masukin nama underscore toko. Caranya adalah varchar sih bisa varchar bisa char. Tapi kalau mau varchar boleh. Varcharnya adalah 25. Habis itu oh ya lupa. Jangan lupa ya, not null lagi. Oke, koma. Enter. Nah, habis itu alamat. Di alamat ini kita masukin juga sih, bisa char, bisa varchar, terserah. Tapi saya maunya varchar lagi. Untuk alamat di sini, misalkan varchar 50, terus maksudnya maksimalnya 50 karakter, terus koma lagi. Habis alamat ada rating toko. Nah, rating toko di sini ya bisa pakai cara, bisa pakai varchar juga gitu ya. Tapi ya udah kita pakai cara aja nggak sih gitu. Bebas ya, terserah teman-teman. Habis itu masukin nomor telepon. Nah, nomor telepon ini jangan lupa pakainya integer karena dia tipe datanya itu bulat. Karena kan kalau nomor telepon kan nggak ada koma-komanya nih ya. Jadi jangan pakai tipe data float. Gitu. Habis itu not null. Nah, baru dikasih semikolon. Belum semikolon. Ditutup dulu pakai si ini apa namanya? Tanda kurung. Karena di sini kita mulai dengan tanda kurung, terus juga kita tutup lagi ya pakai tanda kurung. Habis itu baru ditutup pakai semikolon. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aman. Lanjut lagi, tabel kedua. Oh, tabel kedua adalah apa? Oke, tabel kedua adalah produk. Nah, berarti kalau untuk produk, kita create juga. Create tabel produk dalam kurung. Habis itu ID produk sama ya char 10
primary key. Habis itu enter lagi nama produk maksudnya, tapi nama aja udah nggak apa-apa lah. Ya, varchar. Habis itu 25 not null. Itu kita enter lagi. Habis itu atributnya ada harga. Harga ini kan dia juga sama pakainya integer. Kenapa nggak float gitu? Ya karena pengennya tuh angkanya tuh bulat itu. Kalau float takut error sih. Ya lebih baik integer aja menghindari error gitu. Integer not null lagi biar tidak default. Terus kita enter. Oke. Selanjutnya ada lagi stok. Nah, stoknya ini juga sama. Integer not null. Habis itu kita apa? Enter. Oke. Lanjut jenis produk ya, jenis produk. Nah, kenapa jenis produk? Terus juga tadi rating toko, nomor telepon itu ada underscore-nya karena dia kan ada dua kata ya. Jadi biar nggak error, untuk digabunginnya kita tambahin inian apa underscore gitu. Oke, lanjut lagi. Itu cuman FYI aja. Habis itu jenis produk jenis produk bisa varchar, bisa char, terserah, tapi saya pengennya varchar gitu. Varchar 25. Habis itu kita enter lagi. Deskripsi si produk gitu ya. Kan biasanya di Shopee itu ada deskripsinya, misalnya ini jenis produknya apa, terus size-nya berapa, terus juga warnanya apa gitu ya. Nah, jadi sini kita harus banget kalau jualan dikasih deskripsinya. Nah, deskripsinya sendiri saya menggunakan data varchar juga ya. Terus ininya 30, limitnya. Habis itu selanjutnya habis deskripsi ada ID toko lagi. Nah, kenapa ada ID toko lagi dimasukin gitu? Nah, jadi ID toko di sini, kenapa kita masukin lagi? Kan ID toko kan ada di tabel toko nih ya. Kenapa ada di toko lagi gitu? Karena untuk sebagai foreign key di tabel produk gitu. Jadi dia di tabel toko sebagai primary key, tapi kita panggil lagi nih di tabel produk tapi dia sebagai foreign key. Tapi kita tetap tulis ID toko di bawah gitu ya. Di bawahnya gitu. Di tokonya adalah cara sama aja sih, tinggal lihat di bagian sini. ID toko char 10 not no gitu. Nah, kenapa nggak pakai primary key? Nggak kayak gini ya. Tadi karena kan jadi sebagai foreign key aja gitu. Jadi nggak usah ditambahin primary key lagi kayak gini. Nggak usah jadi langsung not null aja tuh nggak masalah gitu. Habis itu kita enter lagi. Terus masukin deh perintah foreign key. Ada sintaksnya tuh kayak gini. Foreign key ID underscore toko. Lalu references to ke si tokonya. ID underscore toko. Lalu ID underscore toko. Nah, jangan lupa dikasih tanda kurung lagi itu semikolon. Nah, kenapa di sini references gitu? Jadi friend key di sini ini untuk ngasih tahu bahwa saya di toko ini akan dipanggil lagi tapi sebagai friend key gitu. Dan direferensikan alias ini tuh dari tabel toko gitu kan. Ya benar ya, dari tabel toko di sini. Nah, ini dia tabel toko gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung enter. Oke, aman. Terus selanjutnya ada tabel, sorry typo. Create tabel pesanan. Sorry, pelanggan. Ternyata pelanggan dulu, guys. Oke, create tabel pelanggan. Berarti ID underscore pelanggan char
10, not null, primary key. Habis itu nama varchar 25, not null. Okay. Habis itu alamat varchar lagi 50, Oke, habis itu nomor telepon. Habis itu nomor telepon integer not null. Not null, enter lagi. Email varchar. Habis itu oke, 25. Nah, tutup, jangan lupa pakai tutup kurung lagi, semikolon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Selanjutnya, tabel keempat berarti. Create table pesanan. Oke. Create table pesanan. Berarti ID pesanan char 10 not null primary key. Koma. Lanjut lagi, pesanan di sini ada jumlah pesanan. Int not null. Habis itu status pesanan varchar 15. Nah, kenapa 15? Karena saya pengen si status ini bisa, kan status itu biasanya ada dikirim, dipesan, dibayar gitu kan ya. Dan itu kan kalimatnya sedikit kan karakternya. Jadi 15 mungkin cukup gitu. Dan juga di jumlah pesanan ini, kenapa nggak ada varchar atau char? Kenapa pakai integer? Karena ya jumlah pesanan itu kan langsung berupa angka nominalnya gitu. Jadi biar bulat langsung pakai integer aja gitu. Dan tidak ada koma-komanya. Habis itu di status pesanan, lanjut lagi ke tanggal pesanan. Nah, oke. Tanggal underscore pesanan. Nah, karena tanggal, dia ini tipe datanya beda sendiri. Nggak pakai varchar, char, atau integer, tapi dia menggunakan date. Jadi emang ada tipe data date sendiri gitu. Pokoknya ada, kita bisa masukin tanggal langsung gitu. Selanjutnya, habis date, karena biar nggak default, takutnya dia malah memunculkan tanggal hari ini, tanggal sekarang ini dibuat. Jadi langsung aja kita tulis date not null, gitu, biar nggak default ya. Enter lagi, kok nggak bisa enter? Oke, bisa ternyata. Nah, kita masukin lagi nih si foreign key dari primary key ID pelanggan dan juga ID produk. Mana ID produk? Nah, ini dia. ID produk. Gitu. Nah, kenapa dia foreign key-nya jadi ada dua gitu? Maksudnya di tabel pesanan foreign key-nya ada dua. Karena kan kalau kita pesan barang, asumsinya pasti kita butuh tahu dong pelanggannya siapa, terus juga produknya apa. Nah, cara untuk tahu produknya apa kan lewat dari ID produk. Terus juga untuk tahu si pelanggannya siapa, itu kan juga kita tahunya dari ID pelanggan. Alias dari data si tabel pelanggan sendiri sama tabel si produk sendiri gitu. Nah, jadinya ID pelanggan kita masukin lagi sih gitu. ID pelanggan char
10 not null gitu ya. Enter, habis itu ID produk taruh lagi 10 not null juga. Nah, jangan lupa karena dia tuh pengen ngasih tahu bahwa dia adalah foreign key, kita masukin ini ya, syntax foreign key kayak gini, underscore ID pelanggan, sorry, references ke pelanggan berarti ya, ke tabel pelanggan dalam kurung ID underscore pelanggan. Selanjutnya kita koma, karena ini kayak ada pelanggan, references pelanggan, ID pelanggan. Oke, koma, foreign key, habis itu ID produk, references to produk, ID underscore produk. Oke, jangan lupa ditutup lagi, enter. Alhamdulillah bisa. Terakhir, kalau nggak salah, tabel pembayaran. Karena kalau udah ada produk, udah ada pelanggan, ada pesanan, berarti kan harus dibayar. Berarti kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel pesanan. Nah, di tabel pesanan ini, sama ya, kita buat dulu create table. Oh, sorry, pesanan, pembayaran maksudnya. Pembayaran, enter, ID underscore pembayaran ya. Sebagai primary key ya, gitu. Not no primary key. Nah, karena pembayaran, kita harus tahu dong status pembayarannya apa. Apakah udah berhasil dibayar atau belum berhasil gitu. Jadi harus ada kolom nanti khusus untuk status pembayaran atau field ya. Field untuk status pembayaran gitu. Dan di sini bisa varchar atau cara gitu ya. Tapi varchar tidak masalah. Dan cukup 15 karakter gitu. Koma, habis itu total pembayaran. Nah, total pembayaran itu kan nominal ya. Berarti kita masih bisa pakai integer lagi. Dan ya udah sama int not null gitu. Sama kayak yang sebelumnya di mana tuh tadi? Ini ya jumlah pesanan gitu. Kurang lebih mirip-mirip. Total pembayaran int not null. Oke. Enter. Habis itu ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini kita bisa pakai varchar yaitu 10. Bisa langsung aja sih, enter. Habis itu ada ID pesanan. Nah, kita panggil lagi nih ID pesanan gitu. Kita masukin ID pesanan dari tabel pesanan tapi sebagai foreign key gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya tadi, asumsinya kalau kita mau bayar, kita harus tahu pesanannya apa yang mau dibayar. Dan juga nanti kita bakal masukin lagi ID pelanggannya. Jadi siapa yang ngebayar gitu. Nah, untuk ID pesanan sama aja sih. Kita bisa pakai char 10 gitu ya. Habis itu not null lagi gitu. Sama kayak di sini. Tapi nggak usah dimasukin primary key lagi gitu. Cukup kayak gini. Habis itu kita enter. Halo. Oke, bisa. Ternyata. Oke, lanjut lagi ID pelanggan. Char 10 not null juga. Nah, baru deh kita masukin lagi si ininya apa? Si syntax foreign key-nya itu. Underscore pesanan. Habis itu references pesanan. Oke. ID underscore pesanan. Koma. Oke. Habis itu lanjut lagi foreign key ID underscore pelanggan references ke pelanggan oh ya lupa tambahin
tutup kurung, semikolon, enter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, so far saya udah buat 5 tabel. Pertama tadi ada tabel toko, tabel produk, tabel pelanggan, tabel pesanan, dan juga tabel pembayaran. Nah, untuk ngeliat visualnya kayak gimana, visual tabelnya, kita bisa masukin aja nih perintah desk gitu ya, description desk, langsung aja masukin nama tabelnya. Nama tabelnya kan toko ya, bukan table toko tapi toko, jadi langsung muncul. Dia ngasih tahu kalau kolomnya ada ID toko, ada nama toko, ada alamat, ada ranking toko. Nah, tipenya tadi ada char, varchar gitu. Dan di sini key-nya ya ini ID tokonya sebagai primary. Sedangkan bagaimana kalau dengan si tabel pelanggan? Oke, ya udah. Berarti desk pelanggan. Sorry, produk dulu nggak sih? Ya, produk dulu deh. Nah, ini kan dia primary key-nya adalah ID produk, tapi dia tetap masukin foreign key dari si tabel toko gitu, si ID toko. Jadi sini ketahuan nih. Kalau ini adalah si foreign key-nya gitu. Nah, terus apa lagi? Desk, baru pelanggan. Nah, keluarkan. Sama lagi pesanan, keluar juga. Itu pembayaran. Nah, karena udah keluar nih ya tabelnya, tapi kan belum ada values-nya di dalam si tabel-tabel ini, belum ada nilainya gitu ya. Nah, kita bisa ngecek dulu nih, emang belum ada gitu. Dengan cara select, masukin perintah select, terus bintang from, langsung aja masukin nama tabelnya, misalnya contohnya toko ya, untuk ngecek. Nah, dia tuh masih kosong, makanya masih di sini keluar empty set gitu. Ya karena belum dimasukin kan values-nya apa, nilainya apa gitu. Nah, jadi untuk masukin ya, sekarang kita gunain perintah yaitu insert into into toko values ya. Jadi maksudnya kita harus masukin nilai-nilai ke dalam tabel toko, yaitu nilainya ada pertama seperti di presentasi sebelumnya, values-nya itu ada T001 untuk ID toko, lalu ada nama tokonya tuh Kia Bytes ya, yang pertama. Habis itu lokasinya dia di Bekasi. Habis itu ratingnya 4,5 gitu. Nah, habis itu nomor teleponnya adalah 08 26 08 08 26. Habis itu 3237 32 08 26 327 ya, 327 331 koma. Nah, lanjut lagi. Di sini ya so far kita udah punya kali satu values dulu gitu ya. Satu baris gitu. Dimana ada T1 sebagai ID toko, Kia Batch namanya, Bekasi lokasinya, 4,5 ratingnya, nomor-nomor telepon, ini 0826 bla 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 bla. 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini ada 10 karakter, dan kenapa nggak pakai, apa tuh namanya, nggak pakai tanda petik, karena dia di sini kita bisa scroll ke atas. Ini kan tabel toko, dia tuh nomor telepon, dia integer ya, bukan char atau varchar gitu. Jadi ya udah, nggak usah pakai tanda kutip tuh nggak apa-apa gitu. Oke, lanjut lagi, koma ya. Kita masukin lagi. Yang kedua ada T002 di sini. Nah, namanya Naisha Factory.
Habis itu kita masukin lagi lokasinya dia di Depok. Habis itu ratingnya adalah 4,7. Jangan. Habis itu nomor teleponnya adalah 08 26 327 331. Terus itu tutup, koma lagi. Satu lagi kita masukin, terakhir ada toko yang ketiga itu ada T003, nama tokonya adalah Windy Bakery. Windy Bakery. Oke. Jangan lupa dikasih tanda petik ya, karena dia varchar atau char gitu. Habis itu koma, lokasinya di Tangerang, ratingnya adalah 4. Sorry nih, ya kan? Tadi hampir lupa dikasih tanda petik koma, habis itu 4,9. Nah, dia nomor teleponnya adalah 089 44 63139. Oke. Apakah bisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita enter. Oke, aman. Nah, mau lihat dulu nih gimana kalau udah diisi gitu ya sama values-nya. Ya udah, klik aja select bintang from toko gitu. Sama aja kayak yang sebelumnya ini. Nah, cuman karena udah diisi dia bakal kayak gini gitu. Ya. Nah, kalau yang awal dia belum ada, makanya dia empty set. Tapi karena ini udah diisi sama values yang ada di sini, dia muncul. Tada. Oke, lanjut lagi kita isi 4 tabel lagi, guys. 4 tabel lagi. Kita masukin lagi insert insert into, nama tabelnya adalah produk, values dalam kurung, tanda petik KY01, habis itu tiramisu ya. Habis itu harganya adalah 35.000. Nah, kenapa di sini nggak pakai tanda petiknya? Karena tadi kalau misalnya di produk ya, harga ini kan integer, jadi nggak pakai tanda petik pun tidak masalah gitu. Lanjut kita ke stok ya, berarti kita sekarang isi stoknya. Di sini stoknya dia ada 24 tiramisu cake gitu. Jenis produknya adalah makanan. Itu deskripsinya adalah dessert. Dia masuk ke kategori dessert ya, gitu. Terus, nah, apalagi di sini mana produk? Oke. Kita tetap masukin ID toko lagi ya, karena dia sebagai foreign key. Jadi ID tokonya dia beli di toko T001 gitu. Habis itu lanjut lagi, kita masukin data selanjutnya ada produk SM02, yaitu ada nama produknya adalah caramel macchiato. Habis itu dia harganya itu 40.000 satu cup. Terus stoknya di 25. Lalu jenisnya adalah minuman. Deskripsinya ini adalah bentar. Deskripsinya dia adalah kopi susu. Ya kan kalau caramel macchiato emang kopi susu gitu kan ya. Habis itu
ininya ya, ID tokonya. ID tokonya yang Frankie-nya itu dia beli atau tersedia di karamel macchiato ini ada di toko kedua alias T002. Lanjut lagi, yang terakhir ada jenis makanan dengan kode WN03, yaitu dia bomboloni, nama makanannya. Itu dia ini harganya adalah 30.000. Stoknya ada 30. Lalu jenisnya adalah makanan. Terus kategorinya atau kayak deskripsinya adalah pastry gitu ya. Pastry. Perlu diperhatikan kalau misalnya insert values ini harus dicek lagi kayak misalnya komanya, terus tanda kutipnya, terus juga tanda koma, tanda koma, tanda petik, terus juga tipe datanya, sama ini yang terakhir ada semikolonnya gitu. Sepertinya sudah aman. Coba ya kita langsung enter. Bismillahirrahmanirrahim. Error. Oke. Jadi ternyata di sini ada error. Dia tidak. Oh, I see. Di sini saya lupa menambahkan ID toko. Nah, yaudah langsung aja sih kita copy aja ya. Di situ kita tambahin di sini. ID tokonya yaitu dia tersedia di toko T003. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Oke. Ya tadi jangan lupa juga untuk kalau misalnya dia ada Frankie-nya tuh harus kita masukin gitu ya, biar jumlahnya sama. Karena kalau tadi ini, karena di sini nggak ada ya, itu muncul errornya adalah kolomnya tidak terhitung dengan sama gitu, jumlah kolomnya. Oke, lanjut lagi. Mau lihat ya, kita lihat dulu nih gimana tampilannya. Yaudah, select bintang from, berarti from produk ya. Oke, kayak gini deh. Tada. ID produk, nama, harga, stok jenis produk, deskripsi ID toko. Oke, lanjut lagi ke tabel yang ketiga. Tabel 3 itu ada tabel pelanggan. Oke. Sama, perintahnya adalah insert into pelanggan, values, habis itu ID pelanggannya adalah P11-23, namanya adalah si Jenny yang pertama. Dia orang Jakarta, jadi kita tulis alamatnya di Jakarta. Nomor teleponnya adalah 0826 2200 gitu. Oke. Itu. Selanjutnya emailnya adalah jennyrubijane@gmail.com. Oke. Itu P222 ya. Customer yang kedua adalah si Jisoo. Dia tinggal di Denpasar. Habis itu dia nomor teleponnya adalah 0826 63 890. 082663. Oke, sorry. 633 3809. Oke. Oke. Emailnya adalah gmail.com.
Habis itu kita tutup, koma, masukin date lagi. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya kalau misalnya nomor telepon, gak usah pakai tanda petik, nggak apa-apa. Dan email, kenapa dia pakai tanda petik? Karena di sini kan tadi saya nulisnya mana pelanggan. Email itu varchar ya, sorry. Nah, jadi dia pakai tanda petik gitu. Nah, itu customer yang ketiga ada kodenya P333. Habis itu dia ini namanya adalah Lisa. Dia tinggal di Bandung. Itu nomor teleponnya 08 08 49 47 306. Nah, emailnya lalalisa@gmail.com gitu. Lupa nih, @gmail.com. Kita tutup. Oke, tanda kurung, tutup. Habis itu kita masukin values yang baru. Jadi kita buka lagi pakai tanda kurung buka. Terus yang terakhir, customer-nya ada si Rose ya. Dia orang Surabaya. Nomor teleponnya adalah 0835 38 107 ya. Terus emailnya adalah, jangan lupa tanda petik, roses@gmail.com. gmail.com. Oke, sepertinya sudah lengkap ya. Coba ya, saya cek dulu P1, P2, P3, P4. Oh, lupa. Ya kan? Di sini P4-nya belum. Alias si ID pelanggannya. Hampir saja. P4 terus Surabaya 08. Oke. Sepertinya sudah aman. Oke, enter. Yay. Mau lihat lagi? Ya udah, masukin perintah select from pelanggan semikolon, enter. Tada, muncul. Oke, selanjutnya kita akan isi tabel keempat, yaitu tabel pesanan. Nah, tabel pesanan ini kita scroll ke atas dulu. Tabel pesanan ini kan dia perlu diingat bahwa kalau kita mau pesan, kita harus tahu pelanggannya siapa gitu ya, sebagai toko gitu. Siapa pelanggannya? Nah, untuk tahu pelanggannya siapa, kita bisa ngecek dari ID pelanggan. ID pelanggan ini adanya dari mana tadi? Ada di tabel pelanggan. Jadi dia sebagai FK1 pas di tabel pesanan. Selanjutnya kita juga harus tahu produk yang dipesan itu apa. Nah, gimana cara tahunya? Lewat ID produk. Nah, ID produk kan tadi dari tabel produk. Nah, tapi saat jadi masukin ke dalam tabel pesanan, dia sebagai foreign key kedua atau FK2. Oke. Lanjut, sekarang masukin perintahnya adalah insert into pesanan values dalam kurung. Nah, ID pesanannya adalah ID. Terus 8765 ya. Jangan lupa tanda petik. Habis itu dia ini kita cek lagi. Dia ini dua, maksudnya adalah dia membeli sejumlah dua pesanan. Mana? Sejumlah dua pesanan gitu. Itu koma. Terus kita masukin lagi statusnya dia lagi dikirim gitu. Nah, karena di pesan itu dia ada date ya, ada tanggal. Di pesanan itu ada date, mana pesanan ini. Jadi kita masukinnya itu tetap menggunakan tanda petik gitu kalau untuk tipe data date gitu. Nah, tapi kita masukinnya dari depan itu year-nya dulu alias tahun dulu. Itu 2024 strip baru ke bulannya.
Berarti strip 12 bulan 12 tanggal 19 gitu ya. Sorry, tanggal 19. Terus tanda petik lagi, koma. Nah, kita cek lagi nih. Ada apa sih di pesanan? Tanggal udah, berarti ID pelanggan. Nah, tadi berarti ID pelanggannya kita masukin lagi. Gitu. Kita ketik lagi ID pelanggannya, karena dia kan foreign key yang pertama. Gitu. ID pelanggannya itu yang beli adalah pelanggan ke satu ya. Habis itu kita lihat lagi tadi. Habis ID pelanggan ada ID produk. Dia beli produk apa gitu kan. Oh, dia beli produk KY01 alias dia beli produk KY01 itu tiramisu cake gitu ya. Nah, jangan lupa kurung tutup habis itu koma. Nah, lanjut lagi kita mau isi pesanan yang kedua ada dengan ID itu ID pesanannya adalah 5463 koma habis itu jumlah pesanannya dia beli 3 statusnya adalah dikirim. Oke. Habis itu selanjutnya ada tanggal ya. Di tanggalnya berarti sorry dia dikemas statusnya tadi dikemaskan di tabel yang udah dipresentasi itu dia statusnya dikemas. Nah, habis itu tanggalnya masukin 2024 strip 12 strip 20 gitu. Koma. Nah, yang beli adalah pelanggan dengan ID P222 gitu. Koma. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi ID pesanannya dengan ID yaitu ID 5754. Habis itu 5754 dia beli 4 ya. Dia beli 4 pesanan sejumlah 4 ya. Statusnya udah dikirim. Sorry, dia masih dikemas ternyata. Masih dikemas, guys. Udah, kita terus saja dikemas gitu. Habis itu tanggalnya adalah 2024 minus 12 minus 21. Ya. Yang beli pelanggan 3 P333 gitu. Koma. Kita cek ini. Oke, sepertinya sudah aman, tapi kurang satu lagi, yaitu pesanan keempat dengan ID 8675. 8675 ya. Habis itu dia beli satu. Dia beli satu doang. Dan statusnya dikirim. Dia beli tanggal 2024 di tanggal bentar. Tanggal 18 ya, bulan Desember. Terus yang beli adalah customer keempat. Aduh, kebanyakan. Oke, sepertinya sudah aman tuh. Kita cek lagi. Insert into pesanan values. 1, 2, 3, 4. Seret, 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 seret. Oke. Sepertinya udah aman. Udah kita enter. Error. Oke, sebentar. Ini ternyata masih ada yang error nih. Di mana nih kata dia? Oh. Saya lupa. Lagi-lagi lupa di bagian ini berarti. Bagian ini sama bagian ini. Ya, sama bagian ini juga berarti. Lupa menambahkan si foreign key yang pertama. Yaitu foreign key yang kedua. ID produknya. Oke, tapi nggak apa-apa. Tinggal copy aja.
Terus kita paste, jadi kita tambahin. Berarti untuk yang si ini, setelah P22 kita masukin ID produknya. ID produknya P22 itu SM02 alias dia beli karamel macchiato. Terus yang di sini P33 kita masukin lagi si ID produknya karena belum kemasuk ya. Nah, itu dia beli WN03 Bomboloni gitu. Selanjutnya itu ada P44 dia membeli KY01. Oke. Dia beli KY01 yaitu si ID produknya alias dia beli tiramisu cake gitu. Sama kayak customer yang pertama ya. Oke. Sepertinya sudah aman. Bismillah, semoga kali ini aman. Jadi kita enter aja. Yay, aman. Mau lihat? Jangan lupa masukin seperti biasa perintahnya. Select from pesanan. Semikolon, enter. Muncul. Oke, last but not least, yaitu tabel pembayaran. Ya. Untuk tabel pembayaran, sama juga. Langsung aja ya, insert into, berarti pembayaran values, dalam kurung, yaitu berarti ID pembayarannya adalah PM, yang pertama, PM 6785, ya. Habis itu statusnya dia berhasil, ya. Status pembayarannya berhasil karena di sini memang sudah ada field khusus status pembayaran dengan tipe data varchar. Terus juga ada total pembayaran, sekali lagi ada metode pembayaran. Sama jangan lupa di tabel pembayaran ini juga ada foreign key. Yang pertama itu ada foreign key ID pesanan dari tabel pesanan, dan juga foreign key yang kedua itu ada ID pelanggan dari tabel pelanggan gitu. Oke. Dia statusnya berhasil dan juga total pembayarannya ya. Total pembayaran 79.500. Di sini nggak perlu pakai tanda petik ya. Karena dia kan integer kok untuk si total pembayaran. Jadi langsung aja gitu. Langsung aja ditulis nominalnya nggak apa-apa. Terus juga metode pembayaran dia pakai ShopeePay. Dan itu jangan lupa penting banget kita tetap harus masukin foreign key-nya. Foreign key-nya itu adalah ID pesanan dan juga ID pelanggan. Oke, yang terakhir itu ada pembayaran, kode pembayaran dengan ID. Kita masukin PM. Sorry, kenapa dia nggak bisa caps? Oke, PM 9987. Dan di sini dia status pembayarannya berhasil. Dengan dia total belanjanya 39.500. Dan jangan lupa ID pesanannya adalah ID 8575. ID 8575 dan dia yang beli adalah P444. Nah, oke. Selesai. Tapi kita cek lagi ya. PM, pembayaran. Statusnya berhasil. Belum dibayar, berhasil. Totalnya 39.500. Habis itu 130.000. Sorry, 129.500. Sepertinya sudah aman.
Totalnya ada 5 ya tuh, 2, 3, 4, 5. Kita masukin. Betul nggak ya? Oh, kan? Hampir saja lupa. Di sini dia belum dikasih tahu pembayarannya. Dia pembayarannya lewat COD. Hampir saja lupa. Nah, jadi dia nanti nggak error karena jumlahnya sudah sama. Berarti total ada 6 ya, bukan 5 tuh. 2, 3, 4, 5, 6 tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Bismillah, kita langsung enter. Oke, sorry, ternyata ada error. Error di sini kata dia pembayaran Frankie. Oke, jadi karena di sini ada error dan setelah saya telusuri ternyata ada salah ketik. Mohon maaf nih. Oke, jadi yang ini adalah bukan ID 8575 tapi 8675. Jadi karena di sini ada 8675. Lalu yang di sini 5754 ada ya di sini. Terus ini 5463 dia juga ada di sini. Dan 8765 dia juga ada di sini. Jadi yang salah di bagian mana ini. Bentar, kita coba lagi. Copy dulu. Paste. Coba ya kita 8675. Oke, betul. Oke. Dan kita lihat lagi from bayaran. Alhamdulillah. Oke, jadi kesimpulan untuk presentasi dari kelompok 12 adalah untuk membuat sebuah database di SQL ini yang perlu diperhatikan pertama adalah tipe datanya masing-masing gitu. Kayak misalnya apakah dia pakai varchar, char, atau integer, atau misalnya float, terus sebagai macam lainnya. Dan juga jangan lupa untuk masukkan sintaks primary key-nya apabila dia itu sebagai primary key, itu juga foreign key, terus masukin referensinya karena dia diambil dari tabel mana gitu ya. Dan pas dimasukin values-nya, jangan lupa harus teliti banget untuk melihat di bagian akhir-akhirnya. Karena di bagian akhir itu adalah bagian yang harus ada tanda semikolon untuk di enter gitu ya. Terus juga di akhir-akhir ini, di values akhir itu ada beberapa tabel yang dia harus memasukkan foreign key lagi gitu. Jadi jangan lupa untuk ditulis lagi foreign key-nya dan penulisannya itu harus benar gitu. Biar nggak error kayak sebelumnya ini gitu. Mana yang sebelumnya error? Ini ya, yang error gitu. Dan ya itu saja presentasi dan juga tutorial dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.